warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risma Nanda Fatika Sari dari Program Studi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Klaten. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Rofi Febrianto. Oh ya, halo semuanya. Beliau adalah seorang pengusaha muda dan sekarang sedang menekuni dunia tulis-menulis. Dan semoga menjadi penulis yang karyanya bisa dikenal banyak orang ya Kak. Nah, kali ini saya akan bertanya-tanya kepada penulis milenial. Peran pendidikan Pancasila di era modern. Langsung ke pertanyaan pertama. Ya, silakan. Berapa penting pendidikan Pancasila bagi generasi milenial saat ini? Oh, bagi aku sekarang Kak, pendidikan Pancasila itu beneran penting banget malah. Kenapa? Soalnya kita itu udah masuk di era globalisasi yang ini tuh udah beneran gede. Maka dari itu, setiap warga Indonesia, anak muda terutama yang sebagai pionir, itu wajib banget ditanami jiwa ke Pancasila. Soalnya gini Pak, kalau sepengalamanku orang-orang yang nggak punya pedoman Pancasila itu cuman hidup seenaknya sendiri gitu loh. Kebayang nggak? Kurang lebih gitu. Makanya bagiku pendidikan Pancasila itu penting banget. Dan aku pun juga mengamalkan pendidikan Pancasila, cuman secara lebih umum, nggak secara formal gitu. Terus bagaimana peran Pancasila sebagai sarana pembentuk karakter anak bangsa? Oh gini Pak, gini Kak Nanda, maaf ya. Kalau bagiku peran pendidikan Pancasila buat membentuk anak bangsa itu berada di karakter. Jadi orang-orang yang punya karakteristik Pancasila, maksudnya punya jiwa pendidikan Pancasila gitu, mereka tuh cenderung hidup ikut aturan negara, nggak banyak protes, terus orangnya itu gini loh, lebih memikirkan negara gitu daripada dirinya sendiri. Pernah kok dulu teman-temanku itu notabene mereka punya pendidikan Pancasila, waktu di tongkrongan itu yang dibahas itu pendidikan Pancasila, enggak. Terus bagaimana cara menumbuhkan semangat Pancasila di dalam jiwa anak muda sekarang ini, Kak? Oh gini, kalau sepengalamanku ya, aku pribadi itu nggak merasa mendapatkan pendidikan Pancasila yang proper. Jadi aku kayak belajar pendidikan Pancasila itu sendiri gitu loh, secara lebih umum. Terus yang aku amatin di yang usaha yang dilakukan pemerintah sekarang itu terhadap pendidikan Pancasila, mereka itu lupa sama mindset-nya. Jadi pemerintah itu cuma ngasih Pancasila terus-menerus gitu loh, yang mana kita itu belum aware terhadap hal itu. Jadi kalau bagiku cara menekankan pendidikan Pancasila itu yang pertama, itu ditekan mindset-nya dulu. Mereka itu dibikin aware atau sadar betapa pentingnya Pancasila. Kalau udah sadar, baru dikasih pendidikan Pancasilanya ini tadi dengan berbagai cara. Mungkin waktu, kan kita sering upacara ya, itu kan juga salah satu penerapan dari metode, metode penerapan pendidikan Pancasila. Benar nggak? Ya. Nah, kurang lebih itu. Kalau bagiku yang terpenting itu sih, semua metode itu tak pikir udah tepat. Cuman yang kurang itu pendidikan di mindset-nya. Makanya orang-orang yang belum aware tapi dikasih pendidikan Pancasila ya nggak nyampe gitu loh. Lalu apa yang terjadi apabila pendidikan Pancasila itu tidak diberikan kepada pelajar atau mahasiswa Indonesia? Ambiar, Pak. Ambiar. Ambiar wis toh. Sekarang kalau kita flashback, kita pikir ke masa lalu gitu, kita ya let's say kita kasih gambaran Pak Soekarno ya. Kenapa Pak Karno dan kawan-kawan itu mereka rela buat istilahnya memikirkan sebuah ideologi negara. Ya karena kalau diturut ke depannya, ideologi negara ini yang telah dijadikan dasar gitu loh. Negara dari awal berdiri sampai besok let's say kiamat gitu. Ini yang jadi pedoman nih Pancasilanya. Kalau kita membayangkan nggak ada pendidikan Pancasila, ambiar. Orang, kita lihat negara kita lah, sekarang kan udah ya krisis kebodohan. Itu tak pikir gara-gara kurangnya pendidikan Pancasila. Kebayang nggak?
bagiku kurang lebih itu sih yang jelas. Kalau nggak ada pendidikan Pancasila itu bakal ambiar. Orang sekarang aja Indonesia udah dilanda krisis kebodohan kalau dalam bahasaku ya. Dan bagiku sepengamatanku ini cuman kurang pendidikan Pancasila, cuman itu doang. Pendidikan dengan Pancasila kan diajarkan di semua jenjang pendidikan, dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Apakah sudah diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin di lingkungan masyarakat itu. Gini ya, kalau sepengamatanku itu orang-orang, mayoritas orang masyarakat Indonesia, sepengamatanku ya berarti kan lingkunganku, para anak muda, terus habis itu masyarakat desa sekitarku itu belum menerapkan pendidikan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau aku itu cuma menerapkan beberapa, meskipun nggak semua itu aku terapkan, tapi aku udah berusaha untuk menerapkan secara umum. Kebayang nggak, Kak? Ini loh, misal kita ke sila pertama deh, ketuhanan yang Maha Esa. Aku udah menerapkan hal itu dengan banyak toleransi gitu loh. Banyak teman-temanku yang yang notabene itu beda agama semua. Ada yang dari Hindu, Buddha, Kristen, tapi aku bersahabat baik sama mereka gitu loh. Bahkan aku dulu pernah bikin acara event seminar itu bareng orang-orang yang notabene agamanya beda. Itu kan juga salah satu bentuk pengaplikasian pendidikan Pancasila. Benar nggak? Toleransi beragama. Nih orang yang gimana dalam tanda kutip ya terlalu agamis itu jarang yang bisa menerapkan pendidikan Pancasila yang sila pertama. Coba ya enggak? Ini tetap bakal, tapi itu enggak terlalu penting sih. Yang sebenarnya yang penting itu penerapan pendidikan Pancasilanya